Apa sih karakter kamu di Ratu Adin? Badass apa? Ya. Badass-nya itu dia kan sebenarnya ibu rumah tangga aja gitu, tapi dia berhasil melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu. Dia di dalam cerita ini dia tuh dihadapkan dalam sebuah kondisi yang dia harus belajar cepat dan bereaksi cepat untuk bisa melindungi keluarganya, dan untuk melakukan itu dia tuh kayak harus masuk ke dunia gelap bisnis Sembilan Naga, bisnis bapaknya sendiri yang dia juga baru tahu ternyata part of Sembilan Naga gitu. Dan itu kan dunia yang sangat maskulin, dunia yang biasanya jarang ada ceweknya gitu loh, terus ini ibu lagi, jadi kayak wah dia pasti learning curve banget gitu. Tapi di cerita ini kita bisa melihat dia karakter development cepat sekali, dan menarik sekali melihat Lasha di ujung cerita bisa mengambil kendali dalam situasi ini. Terlibat adegan fight sama ada gunfight juga kan. Itu persiapannya seperti apa sih Mbak? Pas di lokasi juga ada cedera nggak sih? Kalau gunfight sendiri ada persiapan khusus nggak untuk pegang pistol itu sendiri? Kalau buat gunfight dan bagaimana menghandle senjata api ada trainingnya, terus juga ada latihan fisik, kemudian ada latihan koreografi action. Jadi ada banyak sih latihannya, kurang lebih sebulanan gitu kali ya. Tapi juga sambil kita syuting, di sela-sela syuting kalau lagi break kita latihan action, jadi lumayan kayak padat banget. Ini lumayan produksinya cukup lebih panjang daripada serial saya yang sebelumnya, jadi ini lumayan sangat rigorous sih, mengambil waktu dan tenaga saya. Terus habis itu ada cederanya, waktu itu saya pas rekam kamera lagi, jadi agak bodoh sih sebenarnya, jadi ada yang kepleset. Mestinya pakai langkah yang jauh lebih hati-hati, sama ada kayak adegan fighting di mana saya ngejedukin kepala saya sendiri pakai senjata saya sendiri, jadi benjol gitu. Untungnya di shot berikutnya nggak kelihatan gitu. Rambutnya banyak ya. Ya buat yang tahu aja gitu, di lokasi kelihatan gitu kayak benjol yang bener-bener gede gitu. Nah, di apa serial ini kan sama seperti yang sebelumnya mengangkat cewek superior gitu. Emang secara sengaja ngambil peran itu atau seperti apa? Itu juga saya pengen bertanya sebenarnya kepada semesta. Jadi apakah ini sebuah kode, saya nggak ngerti banget. Saya beberapa kali bersyukur sekali sebenarnya dapat peran-peran dengan karakter-karakter yang kuat banget dan selalu membicarakan tema isu women empowerment. Apakah ini sebuah sindiran keras dari semesta kepada diri saya yang dalam kehidupan nyata masih perlu bertanya-tanya dan membuktikan pada diri saya apakah women empowerment itu benar-benar bisa diwujudkan. Mungkin, tapi ya saya bawa aja, saya ambil aja semua pelajarannya supaya saya juga bisa berkembang sebagai seorang pribadi. Gimana sih si Mbak ini pas terima skenarionya full dan lihat jajaran cast sama series makernya ini keren-keren nih? Saya pertama kali lihat ceritanya, saya lihat ceritanya dari tahun 2019 dari segi malah, dan dari situ saya udah hands down saya sangat respect gitu, apa ini keluar dari cerita seorang ibu rumah tangga juga gitu. Dan saya selalu punya simpati yang besar terhadap ibu rumah tangga yang berani keluar dari comfort zone-nya, dan buat saya even waktu itu Sigi pun bisa keluar dengan cerita sebrilian ini, itu adalah sebuah achievement dan sebuah keberanian juga yang dia keluarkan gitu dari aktivitasnya sehari-hari. Saya udah suka banget, dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu ini ceritanya ternyata makin berkembang lagi di handle oleh Upi, dan kemudian juga dibantu oleh produser Bapak Timo ini dan juga Pak Tommy. Akhirnya cerita jadi sangat padat, semakin tebal setiap karakternya, dan semakin jelas kenapa karakter ini melakukan hal-hal yang dilakukan dalam cerita ini. Menurut saya cerita ini jadi sangat make sense dan sangat urgent untuk perlu diceritakan dan di-share ke masyarakat. Jadi saya sangat amazed dan kagum sama tingkat kolaborasi dari produksi. Saya bangga banget bisa menjadi bagian dari ini. Terima kasih. Saya juga ikut dengerin aja kok. Baru terpana melihat dia. Gimana sih karakter Lasha bukannya oleh kalian? Karakter Lasha? Iya. Karakter Lasha itu sebenarnya seorang ibu rumah tangga. Cuma dalam cerita ini kita bisa melihat perkembangan karakter yang lumayan ekstrim. Basically dia dihadapkan dengan kondisi yang membuat dia sangat ketakutan sekali karena keluarganya keselamatannya terancam. Karena dia juga baru tahu bahwa bapaknya itu adalah bagian dari Sembilan Naga, dan ternyata terkait dengan intrik-intrik di dalam bisnis-bisnis di dalam Sembilan Naga, ternyata ada yang jadi mengancam keluarganya dia. Nah, perempuan itu biasanya kalau dihadapkan dengan kenyataan yang sangat menakutkan, itu ada dua pilihan, menyerah atau fight. Nah, ternyata Lasha ini mengambil yang kedua, dan menurut saya
ini yang jadi menarik banget untuk ditonton. Bagaimana seorang perempuan dalam ketakutannya itu bisa menemukan kekuatan untuk bisa menjadi versi yang paling beda dari dirinya dan akhirnya mengambil alih dari situasi. Ada? Iya. Emang dari pertama kita udah sebagai original series dan secara perubahan karena digodoknya dari tahun 2019, jadi pertamanya itu kita cuma pengen menceritakan drama dan suspense di sebalik karakter Lasha yang berjuang di dunia Sembilan Naga ini. Jadi empasisnya tuh tidak pernah terlalu ke arah action, kita lebih ke bagaimana ya seorang perempuan yang harus masuk ke dalam sisi gelap dunia bisnis ini gitu loh. Cuman setelah kita develop terus dan akhirnya melalui tangannya Upi dan tangannya Tommy dan kita gitu, akhirnya kita ngeliat ya udah kalau begitu kita jangan manja deh, jangan terlalu sopan, justru kita harus sedikit liar, kita harus berani ambil bahwa toh dunia bisnis gelap dan dunia pergangsteran sebenarnya tipis gitu kan. Jadi pasti ada kekerasan, pasti ada violence, pasti ada tembak-tembakan, bunuh-bunuhan dan segala macam. Ya udah kalau begitu memang action akan menjadi DNA series ini juga, dan akhirnya transformasi itu berubah. Terus Dian juga kita bilang mau nggak Dian lo guling-gulingan dan ketendang dan dikejar-kejar gitu, kita bilang dia ayo sign, boleh deh gue gitu, kayak ya udah mumpung dianya lagi seru kita ajar. Saya boleh tambahin sedikit ya tentang itu, lumayan, dan itu dalam pelaksanaannya pas lagi syuting saya bisa nemuin diri saya jam 4.30 pagi subuh-subuh lagi cekek-cekekan sama stuntman yang jadi penjahatnya, kayak mas semangat banget ya mas, dia bener-bener agak kayak maaf gitu. Gue aja udah bilang, Dian gue capek, gue pengen pulang ya, padahal cuma duduk di belakang bangku doang. Terus gitu, Dian ya udah ya, gue abis ini syuting final fight jam 3 pagi gitu. Tapi saya seneng banget dapat kepercayaan kayak gini, karena menurut saya lebih banyak perempuan perlu diberikan kepercayaan untuk menjalani peran-peran yang sangat jauh dari dirinya seperti ini. Walaupun stok koyonya udah banyak banget ya di mana-mana ya. Lumayan, pakai ini minyak angin juga. Emang nggak kak dalam meranin peran di tokoh di Ratu Adil ini merasa down gitu karena syuting? Down sih untungnya belum sampai pernah down, tapi capek banget sering. Jadi memang syuting kayak gini kan fisiknya tuh gila banget mbak, perlu kayak ketabahan hati gitu, kekuatan mental. Terus habis itu karena secara fisik pasti kita udah banyak banget capeknya, tapi kalau misalnya mentalnya belum nyerah, biasanya kita selalu menemukan kayak kekuatan untuk besok paginya bangun lagi pagi, terus berangkat syuting lagi. Walaupun syutingnya itu belum mau kelar gitu loh, belum selesai. Tapi down sih nggak pernah sih. Kalau down kan aku asosiasinya itu kayak orang nyerah ya. Cuma untungnya nggak pernah sih sampai nyerah. Jadi capek banget, teruji banget. Tapi untungnya kita sama kru dan pemain bisa saling kayak gandengan tangan dan saling menyemangati satu sama lain. Dan akhirnya ngelihat teman-teman masih semangat, mungkin melihat aku juga masih mau, ayo kita syuting gitu, juga teman-teman juga ada bisa saling memberi energi gitu untuk ayo bisa yuk kelarin. Jadi sebagai tokoh utama di Ratu Adil ini, gimana sih harapan kakak untuk series Ratu Adil ini? Harapannya series Ratu Adil ini bisa diterima dengan baik sama pemirsa, penonton, dan semoga aja ada lanjutannya karena ceritanya belum selesai. Ceritanya masih banyak yang bisa diulik, apalagi nanti deh ditonton, maksudnya setelah ending kita merasa bahwa oh ternyata perjalanan karakter ini mungkin belum selesai nih, perjalanan dunia ini juga masih panjang gitu. Kalian berbeda karakter sekarang dengan karakter dan sebelumnya ada persamaannya, ada perbedaannya. Ini termasuk karakter perempuan yang sangat kuat yang mungkin mirip sama beberapa karakter yang saya pernah dapat, tapi bedanya adalah karakter ini benar-benar hidup di dunia yang modern. Kemudian dia tuh kayak masuk ke dunia yang sangat maskulin, dunia yang sangat keras, dunia yang sangat tidak akrab buat ibu-ibu rumah tangga yang punya 2 anak gitu. Jadi ini kayak benar-benar melihat seorang perempuan kayak dicopot dari habitatnya terus dicemplungin di habitat yang benar-benar lain gitu, ekosistem yang lain gitu. Dan ini jadi menarik sekali untuk diikuti. Mas Timo, kenapa akhirnya mempercayakan series Ratu Adil ini di tangan Tommy sama Gita? Oh,
Nah ini pertanyaan bagus. Tommy dan Gita sendiri itu dimulai perjalanannya mereka sebagai Astrada gitu ya. Jadi Gita menjadi Astrada pertama kalinya di film saya dulu. Saya udah setua itu jadinya. Terus begitu Tommy juga waktu itu ada di film action saya gitu sebagai Astrada satu saya. Jadi kepercayaan itu tuh saya kasih, maksudnya saya udah ngerasa bahwa gila nih mereka udah sangat familiar dengan dunia di mana series itu kan tidak seperti film ya. Series itu ada sebuah pace yang lumayan cepat yang harus kita ikutin gitu kan karena banyak banget yang harus di shoot. Dan saya ngerasa Tommy dan Gita itu keduanya itu juga dimulai dengan jadi sutradara dengan sutradara genre. Tommy dimulai dengan action, Gita dimulai dengan horror. Jadi mereka sangat familiar dengan dunia ini dan saya rasa balance-nya mereka tuh bagus. Tommy yang jago dengan scheduling dan jago dengan oke, kita move ke set berikutnya, dan Gita mungkin memberikan sebuah touch feminin yang mungkin diperlukan di series ini gitu ya, apalagi dengan karakter-karakter perempuan yang begitu banyak. Aku rasa Gita tuh sama Tommy tandemannya tuh bagus banget dan gue jujur nggak bisa mikir siapa lagi selain mereka berdua sih buat pegang series ini. Ngomong. Boleh. Ngomong. Kan di tanggal 29. Udah. Lihatnya kemana? Kemana? Jadi Bukan maksudnya aja ya. Yuk. Jangan lupa saksikan Ratu Adil Tanggal 29 Februari hanya di video. hanya di video. Sekali lagi, saksikan video original series Ratu Adil tanggal 29 Februari di Oke, kalau gitu Dian aja deh, saya yang ini aja. Saksikan apa tadi? Video original series. Jangan lupa saksikan video original series Ratu Adil hanya di video tanggal 29 Februari. Foto. Man. Foto. Foto.